Hai semuanya, pada video kali ini kita bakalan bahas soal kenapa kita harus berhenti nyimpen uang rupiah yang makin lama makin lemah. Oke, pertama kita perlu tahu dulu nih, kenapa nilai rupiah bisa turun. Mata uang suatu negara itu bisa turun karena banyak alasan. Salah satunya adalah karena inflasi. Inflasi itu sendiri kayak harga-harga barang yang terus naik dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau dulu 100 ribu rupiah bisa beli banyak barang, sekarang paling cuma bisa beli beberapa barang aja. Nah, kenapa bisa inflasi? Macam-macam alasannya. Bisa karena harga bahan baku naik, biaya produksi naik, atau kebijakan moneter yang kurang oke. Di Indonesia, inflasi itu sering terjadi karena harga makanan dan energi naik. Jadi, kalau harga-harga ini naik, maka biaya hidup kita juga naik dan nilai uang rupiah kita semakin kecil. Nah, selain inflasi, ternyata ada juga faktor-faktor dari luar negeri yang bisa bikin nilai rupiah turun. Misalnya, kondisi ekonomi global, harga minyak dunia yang berubah-ubah, atau politik yang gak stabil di negara-negara besar. Ini semua bisa bikin investor asing cabut dari Indonesia dan akhirnya nilai rupiah menjadi turun. Sekarang kita udah sedikit paham kenapa rupiah bisa turun. Tapi kenapa sih kita harus berhenti nyimpen uang dalam bentuk rupiah? Bukannya nabung itu hal yang baik. Nabung itu emang penting teman-teman, tapi kita juga harus pintar milih cara nyimpan uang. Kalau kita cuma nyimpan uang dalam bentuk rupiah, kita bisa kehilangan daya beli seiring waktu. Artinya, uang yang kita simpan sekarang mungkin nilainya bakal jauh lebih kecil di masa depan. Misalnya, uang 1 juta rupiah yang kita simpan sekarang mungkin gak akan cukup buat beli barang yang sama dalam 10 tahun ke depan karena inflasi. Nah, salah satu solusinya adalah diversifikasi investasi. Diversifikasi itu artinya kita nggak naruh semua uang kita dalam satu jenis investasi aja. Kita bisa nyebar uang kita ke berbagai jenis investasi kayak emas, properti, saham, atau mata uang asing. Dengan cara ini, kalau misal salah satu jenis investasi nilainya turun, kita masih punya jenis investasi lain yang nilainya mungkin aja naik. Nah, investasi emas itu bisa jadi pilihan yang bagus. Emas dianggap sebagai aset yang aman karena nilainya cenderung stabil dan bahkan bisa naik di saat kondisi ekonomi nggak jelas. Selain itu, emas juga gampang dicairin atau dijual kalau kita butuh uang tunai. Jadi, dengan nyimpan sebagian uang kita dalam bentuk emas, kita bisa melindungi nilai uang kita dari inflasi dan pelemahan rupiah. Selain emas, kita juga bisa pertimbangkan buat investasi di properti. Properti kayak rumah atau tanah itu biasanya nilainya naik seiring waktu. Ini karena kebutuhan akan tempat tinggal dan lahan itu terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Dengan investasi di properti, kita bisa dapat untung dari kenaikan nilai aset itu di masa depan. Selain itu, properti juga bisa ngasih pendapatan pasif kalau misalnya kita sewain. Selain investasi emas dan juga properti, ada juga investasi saham yang bisa jadi pilihan menarik meskipun resikonya lebih tinggi dibandingkan emas atau properti. Dengan investasi di saham, kita bisa punya sebagian kecil dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Kalau perusahaan itu berkembang dan menghasilkan untung, nilai saham kita juga bisa naik. Namun, kita juga harus siap menghadapi fluktuasi pasar saham yang bisa naik turun dengan cepat. Jadi, penting buat riset dan ngerti perusahaan yang kita pilih buat investasi. Selain itu, kita juga bisa pertimbangin buat nyimpen sebagian uang kita dalam mata uang asing yang lebih stabil, kayak dolar Amerika Serikat atau euro. Dengan cara ini, kita bisa ngelindungin nilai uang kita dari pelemahan rupiah. Tapi, kita juga harus perhatiin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan mata uang asing, kayak biaya konversi dan juga biaya administrasi. Selain diversifikasi investasi, kita juga perlu ningkatin literasi keuangan kita. Literasi keuangan itu pemahaman kita tentang cara ngelola uang dengan baik. Dengan literasi keuangan yang baik, kita bisa bikin keputusan yang lebih bijak dalam ngelola uang kita.
kita bisa belajar tentang berbagai jenis investasi, ngerti resiko dan keuntungannya, dan bikin perencanaan keuangan yang baik buat masa depan. Salah satu cara buat ningkatin literasi keuangan adalah dengan baca buku atau artikel tentang keuangan, ikut seminar, atau konsultasi dengan ahli keuangan. Dengan cara ini, kita bisa dapat informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara ngelola uang dengan baik. Selain itu, penting juga buat bikin anggaran keuangan yang baik. Anggaran keuangan itu perencanaan tentang gimana kita akan mengalokasikan penghasilan kita buat berbagai kebutuhan dan keinginan. Dengan bikin anggaran keuangan, kita bisa lebih teratur dalam mengelola uang kita, menghindari pengeluaran yang gak perlu, dan nyisihin sebagian penghasilan buat tabungan atau investasi. Kita juga perlu disiplin dalam ngikutin anggaran yang udah kita buat. Disiplin dalam mengelola keuangan itu sangat penting biar kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Misalnya, kalau kita pengen punya dana darurat yang cukup, maka kita harus disiplin nyisihin sebagian penghasilan tiap bulan buat dana darurat itu. Selain itu, kita juga perlu menghindari utang yang gak perlu. Utang itu bisa jadi beban yang berat kalau misal gak dikelola dengan baik. Jadi, sebelum kamu mutusin buat berutang, pikirin matang-matang apakah utang itu benar-benar diperluin dan apakah kita mampu untuk membayar kembali utang itu tepat waktu. Ngelola uang dengan bijak juga berarti kita harus bijak dalam berbelanja. Kita harus bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu hal-hal yang harus kita penuhi buat hidup kayak makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara keinginan itu adalah hal-hal yang kita pengen tapi sebenarnya nggak begitu penting, kayak gadget terbaru atau liburan mewah. Dengan bijak dalam berbelanja, maka kita bisa menghindari pengeluaran yang nggak perlu dan nyisihin lebih banyak uang buat tabungan atau investasi. Selain itu, kita juga bisa cari cara buat ningkatin penghasilan kita. Misalnya, dengan kerja lebih keras di pekerjaan kita sekarang biar dapat kenaikan gaji atau promosi, atau kita bisa cari pekerjaan sampingan atau bisnis yang bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Dengan cara ini, kita bisa punya lebih banyak uang buat ditabung dan diinvestasikan. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita harus berhenti nyimpen uang rupiah yang makin lama makin lemah, dan beberapa solusi yang bisa kita lakuin buat ngelindungin nilai uang kita. Ngelola uang dengan bijak itu emang butuh usaha dan disiplin, namun hasilnya bakal sangat bermanfaat buat masa depan keuangan kita. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.